Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Alaya sadaqallahul adzim. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang salah satu tugas dari mata kuliah manajemen zakat dan wakaf, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, menjelaskan tentang wakaf dan pembangunan. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Endang Ishak, NIM 1183020032. Sebelum kepada penjelasan lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian yang lebih dasar dahulu, apa itu wakaf. Dalam bahasa Melayu, kata wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai bagi keperluan yang berkaitan dengan agama Islam khususnya. Itu salah satu perkataan dari Teguh Iskandar pada tahun 2000. Biasanya harta wakaf berupa tanah, di mana biasanya juga digunakan untuk pembangunan tempat sarana prasarana, khususnya tempat beribadah, masjid atau mushola, ataupun lembaga pendidikan, pondok pesantren seperti itu, dan ataupun pusat kesehatan serta keperluan sosial yang lainnya. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak memiliki manfaat dan faedah, terutama dalam membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Karena memang Islam itu sendiri selalu mengajarkan arti daripada kemanusiaan, makanya dari itu ada salah satu celah untuk kita sebagai umat Islam untuk menginvestasi tabungan masa depan dunia dan akhirat, yaitu bisa mewakafkan ataupun menyedekahkan barang berupa tanah ataupun dan yang lainnya. Itu sedikit tentang pengertian. Kemudian permasalahan yang akan permasalahan yang diangkat oleh jurnal ataupun penulis makalah ini adalah konsep wakaf ditinjau dari fikih, kemudian perspektif sejarah, dan wakaf perspektif ekonomi makro. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk merangkul konsep dari perspektif sejarah, fikih, dan juga perspektif makroekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf adalah salah satu ajaran Islam dan juga pra-Islam dalam menyediakan tempat ibadah mereka. Dari dalam perspektif fikih, para ulama fikih telah menjelaskan konsep wakaf dalam kitab-kitab fikih berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad mereka. Konsep fikih selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan akal manusia. Ini karena sebagian besar konsep wakaf didasarkan tentang ijtihad yang dapat mengubah waktu dan tempat. Kemudian metode yang digunakan penelitian artikel ini adalah menggunakan studi lapangan dan wawancara.
juga menggunakan jenis penelitian library research. Jenis data yang digunakan itu data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik probability sampling. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dan conjoint analysis. Kemudian terlepas daripada itu, hasil daripada penelitiannya adalah bahwa ajaran wakaf memiliki dua unsur utama, yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan unsur material dapat dilihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi, wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok, masyarakat, ataupun kepentingan pribadinya. Sedikit sudut pandang terhadap artikel tersebut adalah bahwa artikel ini menunjukkan paradigma baru, new paradigma terhadap masyarakat, bahwa pentingnya wakaf terhadap kepentingan umat karena berdampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Konsep wakaf ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, namun non-muslim juga berdampak positif. Dengan demikian, wakaf tidak hanya untuk muslim melainkan untuk kemaslahatan umat secara kafah. Itu sudut pandang mungkin sedikit terkait artikel menurut saya. Kemudian judul apa yang menarik untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut, dan kenapa harus judul tersebut? Mungkin saya sedikit mengangkat tema, yaitu wakaf dalam perspektif non-muslim. Kenapa mengambil tema tersebut? Karena menurut pandangan saya pribadi bahwa perlu ada penyemarataan dogma wakaf terhadap mereka akan suatu loyalitasnya agama Islam terhadap kemanusiaan. Di sisi lain, penyemarataan dogma juga adanya dakwah sebagai tanggung jawab setiap muslim terhadap semua kalangan umat. Karena kita tahu sendiri bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang wakaf dan pembangunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.